Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmu shalihat illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian subuh kita. Sini ada sebuah faedah dari musannif Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Faidatun fi muraqabatin nafsi lil fi'il hasan wal qabih. Faedah mengawasi jiwa terkait perbuatan baik dan buruk. Innama yufarriqul murid bainal fi'lil hasan wal qabih bil kitabi wa sunnati in kana 'arifan bidzalik. Seorang pelajar hanya bisa membedakan antara baik dan buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika pelajar tersebut mengetahui akan hal itu. Fa'inil tabasa 'alaihi al-fi'lul hasan wal qabih falyakuffa anhu wa la ya'zim ala iqdamin wa la ihjamin. Jika bagi pelajar tersebut masih samar akan perkara baik, perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka sebaiknya ia berhenti dulu. Tidak boleh memiliki keinginan untuk melakukannya dan juga tidak pula berkeinginan mengabaikannya. Hatta yas'ala an dzalik man ya'rifuhu min ulama'is syariah. Sampai ia bertanya dulu kepada ulama syariat yang tahu. Lianna altibasal muharram bil muhallal mani'un 'anil iqdam 'ala ma la yu'rafu halaluhu min haramihi. Sebab keraguan atau kerancuan antara sesuatu yang haram dan sesuatu yang halal akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diketahui akan kehalalan perkara tersebut atau keharaman perkara tersebut. Jadi ini anjuran atau arahan dari musannif. Seorang pelajar itu tidak akan bisa membedakan antara perkara baik dan buruk kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu hadis. Jadi cara membedakan antara perkara baik dan buruk itu kita bandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Kita sesuaikan dengan keduanya, karena keduanya tersebut merupakan dasar pokok agama Islam. Dan ini sebagaimana yang diisyarahkan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitabillahi wa sunnati rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, yaitu hadis. Jadi ini merupakan dasar pokok dalam agama Islam. Maka orang yang berpegang teguh atas keduanya lan tadillu abada, tidak akan tersesat untuk selamanya. Jadi sesuai dengan yang tadi, kalau kita ingin mengetahui pekerjaan yang kita lakukan baik atau buruk,
kita sesuaikan, kita bandingkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pun in kana arifan bidzalik, seseorang hamba, seorang pelajar, murid mengerti atau mengetahui akan hal itu. Jika sudah alim Al-Quran atau tafsirnya, hadisnya juga mumpuni, maka gak apa-apa bandingkan pekerjaan-pekerjaannya dengan kedua perkara, dua pokok, dasar pokok dalam Islam itu. Akan tetapi jika seorang murid itu masih rancu atau masih samar perbuatan baik atau perbuatan buruk, maka sebaiknya seorang pelajar berhenti dulu. Tidak boleh berkeinginan atau berniat langsung melakukannya, dan pula tidak boleh berniat atau berkeinginan untuk mengabaikannya, karena khawatir kalau seorang pelajar tersebut berniat melakukannya, khawatir nanti perkara tersebut perkara buruk yang harus ditinggalkan. Dan juga kalau kita abaikan perkara tersebut, khawatir nanti menjadi perkara baik yang akan bisa mendapatkan pahala. Maka jika kita masih ragu-ragu, stop dulu, diam dulu. Sampai kapan? Sampai seorang pelajar tersebut bertanya kepada seorang alim, kepada ulama yang mengerti akan syariat, yang berpengetahuan akan ilmu syariat. Ya, kalau kita samakanlah, umpamakan sebagaimana orang yang sakit minta konsultasi kepada dokter, ya sama dengan kita. Kalau hati kita sedang gundah, kita masih kebingungan antara pekerjaan-pekerjaan kita datangi seorang ulama alim tentang ilmu syariat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, itulah ayat Allah, firman Allah, anjuran bagi kita untuk mendatangi seorang alim, seorang ulama jika kita masih kebingungan, kita tidak mengetahui akan perbuatan apakah baik atau buruk. Karena terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap itu buruk bagi kita, terkadang malah itu baik untuk kita. Dan perbuatan yang kita anggap itu baik untuk kita senangi, malah itu menjadi buruk bagi kita. Kan ada ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Jadi tidak semua apa yang kita benci itu buruk, tidak. Kadang malah yang dibenci itu baik untuk kita. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Jadi tidak semua apa yang kita senangi, kita sukai itu baik. Kadang itu malah menjadi buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah. Sama dengan tadi itu, seorang pasien, orang yang sakit minta konsultasi ke dokter. Karena kalau tidak konsultasi dulu atas penyakit yang dia derita, maka dia tidak mengetahui makanan apakah yang harus dimakan dan makanan yang manakah yang tidak boleh dimakan, apa saja pencegahannya, pantangannya. Kalau kita lihat rambutan atau anggur, itu kan baik
buah-buahan baik untuk kesehatan. Tapi apalah daya kalau dimakan oleh penderita tipes, maka akan semakin parah nanti. Nah, itulah contohnya. Kalau kita lihat durian malah baik, apalagi untuk anak-anak muda. Tapi apalah daya kalau durian dimakan oleh ibu hamil, akibatnya akan fatal nanti. Nah, sebagaimana para pasien yang sakit datang ke dokter minta solusi ke dokter, maka sama dengan diri kita. Kalau kita sedang gundah, hati kita sakit, maka kita datang kepada ulama yang mumpuni akan keilmuan syariat. Kita konsultasi, minta solusi akan penyakit hati yang kita derita, atau kita minta arahan akan perbuatan-perbuatan yang akan kita kerjakan. Kenapa? Li'anna iltibasal muharram bil muhallal mani'un al-iqdam ala ma la yu'rafu halaluhu min harami. Karena sebab keraguan atau kerancuan antara sesuatu yang haram dan yang halal itu akan menjadi penghalang seorang hamba melakukan sesuatu yang tidak diketahui apakah itu halal atau haram. Karena itu ragu-ragu akan sesuatu yang haram dan halal akan mencegah untuk berbuat sesuatu apakah itu halal atau haram. Nanti kebingungan nanti. Makanya tidak ada salahnya kita konsultasikan dulu, tanyakan dulu kepada seorang yang berpengetahuan akan hal ini. Jika anak-anak muda sekarang masih gencar-gencarnya menyukai game gitu, permainan kayak game online, itu sebaiknya konsultasikan dulu apakah ini baik atau buruk. Ya kalau kita lihat sepintas game itu kan mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi jika itu digunakan tidak selayaknya, maka akan fatal. Karena sebab game online itu kadang subuhnya itu terlewatkan. Kita selalu merasa gelisah, merasa setiap harinya mau marah kalau sedang kalah itu. Maka tidak ada salahnya kita konsultasikan dulu. Setiap tindakan perkara yang akan kita ambil, kita tanyakan dulu. Atau jika seseorang mau memulai bisnisnya, akankah bisnisnya itu akan menjadi perkara baik atau buruk, kita tanyakan dulu. Melangkah untuk bekerja, untuk buat ini, buat itu, maka tidak ada salahnya kita konsultasikan kepada para ulama yang alim ilmu syariat. Wa ammal muhasabatu fi mustaqbalil a'malis shalihat fa innaha mabniyun ala ma'rifati rutabit ta'at wa ma yajibu taqdimuhu minha aw tawassutuhu aw ta'khiruhu. Adapun introspeksi tentang perbuatan baik yang akan dilakukan mesti berlandasan pengetahuan tentang tingkat ketaatan dan apa yang harus didahulukan, ditunda, dan diakhirkan. Fa inna syaitan idza ya'isa minat ta'ib ay yuwafiquhu 'alal 'asi dhahirah dassa 'alaihi ma'asiya khafiyatan la yash'uru biha. Kenapa? Karena sebab jika setan telah putus asa menggoda seorang hamba pentaubat untuk melakukan maksiat yang nyata, ia akan menggodanya untuk melakukan maksiat yang samar yang tidak disadari. Faya'muruhu bitaqdimi ta'atin aw jaballahu ta'ala ta'khiraha aw tawsiqaha aw ya'muruhu bitaqdimi ta'atin أوجب الله تعالى تقديمها أو توسيطها كل ذلك
setan akan menyuruh seorang hamba mendahulukan ibadah yang seharusnya diakhirkan atau ditengahkan, atau akan menyuruh seorang hamba mengakhirkan ibadah yang seharusnya didahulukan atau ditengahkan. Kullu dzalik la yaskhar al-'abdu min haitsu la ya'lam. Dan semua itu supaya seorang hamba rugi tanpa ia sadari. Wa qad tuwafiqu an-nafsu asy-syaitan ala dzalika firaran min athqal al-ibadatain wa ashaqqihima ila akhaffihima wa arfaqihima. Terkadang jiwa seorang hamba mematuhi setan dalam hal itu. Alasannya karena ingin menghindari kesulitan dan kepayahan di antara dua jenis ibadah demi mendapatkan keringanan dan kemudahan dari keduanya. Sekarang bentuk introspeksi tentang perbuatan baik yang akan dilakukan itu mesti berlandasan pengetahuan tentang tingkat ketaatan. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita pikir-pikir dulu, apakah ini memang yang harus didahulukan atau malah ini yang harus diakhirkan, gitu. Tentang ketaatan, mana kewajiban-kewajiban atau ketaatan yang harus didahulukan atau mana yang boleh ditunda, ditaruh di tengah, atau ibadah atau ketaatan yang mana yang harus diakhirkan. Nah, kita harus tahu akan hal itu. Ya, sebagaimana kita hidup, manusia makhluk sosial, punya kebutuhan, kita harus pintar-pintar memilih mana yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Kenapa jika setan telah putus asa menggoda seorang hamba yang pentaubat untuk melakukan maksiat yang nampak, yang nyata, maka setan akan menggoda seorang hamba tersebut melakukan maksiat yang samar tanpa ia sadari. Inilah hebatnya setan. Setan akan terus menggoda seorang hamba untuk melakukan maksiat. Jadi kalau seorang hamba itu sudah tidak bisa dikendalikan oleh setan untuk melakukan maksiat yang nyata, yang nampak, maka setan sedikit demi sedikit akan merasuki seorang hamba melakukan maksiat yang samar. Di sini musannif kasih contoh, setan akan menyuruh seorang hamba mendahulukan ibadah yang seharusnya diakhirkan atau ditengahkan, atau malah menyuruh seorang hamba untuk mengakhirkan ibadah yang seharusnya didahulukan. Nah, itulah sifat setan. Setan akan terus menggoda seorang manusia. Umpama beginilah, ada seorang hamba Allah itu ingin berpuasa sunnah Senin Kamis, ingin berpuasa sunnah, digoda oleh setan. Oh, jangan repot-repot kamu puasa sunnah, nanti kamu lapar, capek dan sebagainya. Ternyata seorang hamba tersebut masih kuat atas godaan setan. Seorang hamba masih kuat atas godaan setan, dia tetap puasa sunnah hari Senin lah umpama. Jadi tetap dia teguhkan dirinya untuk berpuasa sunnah hari Senin. Berpuasalah dia. Toh setelah berpuasa digoda lagi oleh setan. Sudah, jangan kamu sholat, kasihan kamu, lemes umpama. Terus dia itu mau sholat duhur umpama, kamu lemes, panas-panas. Yang pada akhirnya karena sebab kecapean, lemes, dia itu merasa lapar, malas untuk ibadah. Ternyata sebab puasanya itu dia meninggalkan kewajiban duhurnya. Nah, itulah termasuk tipu daya setan.
setan tidak bisa menggoda seorang hamba untuk tidak mengerjakan puasa sunnah, seorang hamba bisa mengalahkan setan dalam masalah puasa sunnah, tapi seorang hamba tidak bisa mengalahkan setan dalam hal sholat wajib, yaitu sholat duhur. Pada dasarnya kan seorang hamba tersebut ingin melakukan kebaikan. Perkara sunnah, dia merelakan perkara yang wajib. Itu termasuk godaan setan. Makanya setiap waktu kita harus upayakan, kita harus menang melawan setan. Itulah sebagaimana yang diisyaratkan oleh musannif, seorang hamba akan mendahulukan perkara yang harus diakhirkan dan mengakhirkan perkara yang harus didahulukan. Jika dia itu tidak berpengetahuan tentang hal-hal yang semacam itu, maka dari itu kita tingkatkan pengetahuan kita tentang perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditengahkan, dan mana yang harus diakhirkan. Sebagaimana kita hidup, kita butuh kebutuhan primer yang harus memang wajib kita sediakan, seperti rumah, makanan pokok, beras, dan yang lainnya. Kebutuhan sekunder, pendukung, dan kebutuhan tersier, pelengkap saja. Masa kebutuhan primer saja tidak tersedia, kita masih sudah membeli kebutuhan tersier? Kan fatal nanti, kelangsungan hidup kita akan terganggu. Kita butuh makan, butuh nasi untuk dimakan, toh kok malah beli sepeda motor? Itu mana jalannya, kan begitu. Maka sebagaimana manusia itu pintar-pintar memilih dalam hal kebutuhan, dia juga pintar-pintar memilih dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak didapat kecuali dengan pengetahuan, dengan ilmu. Makanya terus kita pelajari akan hal itu, supaya kita terhindar dari godaan setan, supaya kita terhindar dari kemaksiatan. Padahal kita kan menyangka kita mematuhi setan dalam hal itu ingin menghindar dari kesulitan dan kepayahan di antara dua jenis ibadah dan mendapatkan keringanan dan kemudahan dari keduanya. Kita ingin mendapatkan kemudahan, tapi kenyataannya adalah fatal nanti. Wa tariquhu fin najah min dhalik annahu idza khatarat lahu hasanatun fala yuqdimu 'alaiha hatta yanzura hiya mimma qaddamahu Allah aw mimma akharahu aw mimma wassatahu. Maka cara menyelamatkan diri dari hal itu adalah ketika seseorang terlintas suatu kebaikan, jangan terburu-buru menyegerakannya hingga ia tahu apakah itu memang termasuk perbuatan yang memang untuk disegerakan, atau diakhirkan, atau ditengahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kanat mimma qaddamahu Allah fi dhalika al-waqt ala sa'iri at-ta'at fala yuqdimu 'alayha hatta yukhlisaha Allah hatta yukhlisaha lillahi azza wa jalla wa la yaridu biha siwa. Jika itu termasuk perbuatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua ketaatan, maka janganlah seorang hamba melakukannya hingga seorang hamba benar-benar ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana agar kita terhindar dari godaan-godaan setan, terselamatkan dari perkara-perkara contoh di atas? Maka caranya adalah kita jangan terburu-buru untuk melakukan suatu pekerjaan yang kita terlintas dalam kita adalah kebaikan. Jadi sebagaimana penjelasan yang di depan, jangan kita anggap semua kesenangan itu merupakan kebaikan. Malah terkadang ada beberapa kesenangan yang kadang itu menjadi buruk bagi kita. Maka inilah
perlunya introspeksi. Jika kita terlintas sebuah kebaikan, jangan terburu-buru untuk menyegarakan. Kita pikir-pikir dulu, kita perhatikan, kita telaah dulu, analisis dulu dalam diri kita. Kalau itu baik, oh ini baik, sudah kita kerjakan. Kalau malah itu jelek, maka jangan. Sebagaimana puasa sunnah tadi, puasa sunnah baik tidak untuk saya. Kalau malah nanti pekerjaannya masih berat keseharian atau akan mengganggu terhadap kewajiban-kewajiban yang lain, jangan lanjutkan puasa sunnah itu. Tapi kalau pekerjaannya itu ringan-ringan saja keseharian, bisa melakukan puasa sunnah, silahkan puasa sunnah. Tapi dalam mengerjakan hal tersebut, jangan lupa kita ikhlaskan karena Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana orang ingin menyelamatkan dirinya dari kekurangan atau kemiskinan, maka dia akan fikir-fikir dulu kebutuhan pokok manakah yang harus didahulukan. Ya, sama dengan itu. Wa iradatullahi ta'ala bil a'malis shalihat aqsamun. Kehendak Allah atas perbuatan-perbuatan baik itu ada beberapa macam. Itulah kehendak Allah, keinginan Allah. Pertama, ahaduha ayya'malahu tama'an fi thawabi. Allah itu menginginkan seorang hamba melakukan sebuah pekerjaan, perbuatan demi mengharapkan pahala Allah. Jadi itulah kehendak Allah. Yang pertama, seorang hamba melakukan suatu pekerjaan ingin mengharap pahala Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wathani ayya'mal lahu khaufan min iqabih. Allah menginginkan seorang hamba melakukan sesuatu karena takut akan siksaan Allah. Yang kedua, jadi seorang hamba melakukan suatu pekerjaan karena takut akan siksaan Allah. Ketiga, wathalithu ayya'mal lahu haya'an minhu ayyukhalifahu. Seorang hamba melakukan sesuatu karena malu kepada Allah. Jadi hamba tersebut bersikeras mengerjakan ketaatan, kebaikan, sebuah perbuatan karena malu kepada Allah. Yang keempat, warabi'u ayya'malahu hubban wa widadatan. Seorang hamba melaksanakan suatu pekerjaan karena cinta kepada Allah. Yang kelima, wal khamisu ayya'malahu ijlalan wa ta'ziman anil mukhalafah. Seorang hamba melakukan sebuah pekerjaan demi memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasan memuliakan dan mengagungkan Allah dalam semua ketaatannya. Yang terakhir, yang nomor 6, wasadisu ayyudhifa ba'da hadhil a'rad ila ba'din. Seorang hamba melaksanakan ketaatan, perbuatan, suatu pekerjaan karena alasan-alasan yang di atas sekaligus. 5 alasan tersebut ada dalam seorang hamba. Itu yang bagus, baik. Kullu dzalik hasanun wa in kana ba'duhu afdhala min ba'd. Semua tujuan-tujuan atau niat-niat di atas semuanya baik, kendati pun ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Itulah beberapa kehendak Allah atau niat-niat yang harus kita niatkan dalam semua perbuatan kita seorang hamba. Jadi ada 6. Kadang seorang hamba itu melakukan kebaikan atau pekerjaan ingin mengharap pahala Allah. Terkadang karena takut akan siksaan Allah. Terkadang malu kepada Allah. Dan juga alasan selanjutnya adalah karena cinta kepada Allah. Kemudian seorang hamba melakukan sesuatu demi memuliakan dan mengagungkan Allah. Itu yang kelima. Ini yang nomor 6 yang hebat. Nomor 6 ini melakukan ketaatan, kebaikan karena 5 alasan tadi itu. Mengharap pahala Allah, takut siksaan, malu kepada Allah, cinta kepada Allah, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bagus.
Itu semua niat-niat atau tujuan-tujuan yang baik. Itu pun harapan yang Allah inginkan. Kendati pun ada satu yang lebih baik daripada yang lain. Kita akhiri dulu. Mudah-mudahan barokah.